dalam renungan harian GMI Ebenezer. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita berdoa. Bapa yang baik, Engkau adalah Tuhan kami, Engkau juga Allah kami yang selalu mau mendengar setiap seru dan doa kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau tidak pernah menolak kami, tetapi Engkau selalu menerima kami apa adanya. Berkatilah hidup kami sepanjang hari ini, kami mau menyerahkannya semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi berkat, menjadi kekuatan untuk kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Tuhan Yesus berdoa di atas gunung. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, kebiasaan berdoa itu merupakan satu hal yang penting. Karena doa itu bukan hanya meminta, tapi doa itu adalah komunikasi antara kita dengan Bapa kita di surga. Dan di dalam doa itu juga kita akan memperoleh kekuatan ketika sesudah mencurahkan segala isi hati kita kepada Tuhan, maka kita akan memperoleh kelegaan. Dan banyak orang berpikir doa itu ketika kita ada pergumulan, berdoa ketika ada masalah, berdoa ketika kita tidak lagi mampu menghadapi kehidupan ini. Sebenarnya dalam situasi kondisi apapun, doa itu penting bagi kita. Karena lewat doa kita bisa bersyukur dan bersukacita dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan melalui doa kita tentu juga bisa meminta sesuatu kepada Tuhan. Tapi yang paling penting, doa adalah menjalin komunikasi sehingga hubungan kita dengan Allah memiliki hubungan yang baik, sehingga tidak terjadi sesuatu miskomunikasi antara rencana Allah dan juga rencana kita. Lalu lewat doa kita juga menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, karena tidak semua doa itu dikabulkan. Kadang-kadang doa kita gak sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi apa yang menjadi kehendak Tuhan itu pasti terjadi. Jadi doa itu sebenarnya menyeimbangkan kehendak Tuhan dan dalam hidup kita. Lalu pagi ini di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 28, demikian bunyi firman Tuhan. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Jadi sesudah 6 hari Yesus mengajar banyak orang di bait Allah. Lalu dia membawa murid-muridnya, Petrus, Yohanes dan Yakobus, untuk naik ke gunung. Mengapa Tuhan Yesus mengajak murid-murid ke atas gunung? Dan untuk apa Yesus ada di atas gunung? Rupanya itu perjalanan sejarah secara rohani, bahwa Tuhan Yesus sebelum menghadapi penyiksaan dan salib penderitaan yang harus dia tanggung, dia mengajak murid-muridnya berdoa di atas gunung. Lalu di atas gunung itu menjadi satu hal yang menarik ketika murid-muridnya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mari kita pergi ke gunung untuk berdoa. Di tempat yang sunyi itu Tuhan Yesus berdoa. Dan Tuhan Yesus memiliki kebiasaan, kadang pagi-pagi dia pergi ke satu tempat yang sunyi untuk berdoa. Lalu pada malam hari setelah menyelesaikan semua tugas pengajarannya, dia mencari tempat yang sunyi untuk berdoa. Mengapa di tempat yang sunyi? Supaya lebih fokus, lebih konsentrasi, lebih sungguh-sungguh menjalin relasi hubungannya dengan Bapaknya.
Lalu bagaimana dengan kehidupan doa kita, Bapak Ibu? Apakah kita tetap berdoa ketika situasi aman-aman? Ataukah kita berdoa ketika situasinya tidak aman? Mari belajar dari Yesus. Memiliki waktu pada pagi hari dan pada malam hari dia terus berdoa. Mari kita berdoa dalam situasi kondisi apapun. Karena doa adalah menjalin hubungan yang baik dengan Allah. Dan ketika memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, kita akan memperoleh kekuatan. Kiranya Tuhan menopang kita. Kita berdoa. Kami bersyukur karena Engkau memberi pengajaran yang benar untuk kami selalu berdoa pada setiap waktu. Terima kasih untuk firman hari ini. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.